Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo semuanya, nama saya Nikita Zilda Delasa. Saya dari jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum kelas 3B di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di video kali ini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hadis Ahkam Peradilan. Jadi saya mendapatkan tugas tersebut untuk menjelaskan tentang 3 hadis, yaitu hadis yang pertama tentang munakahat, yang kedua tentang peradilan, dan yang ketiga tentang ibadah. Karena saya masih belajar dan akan terus belajar, jadi saya akan memberitahukan tentang hadis tersebut dari apa yang saya ketahui dengan sumber yang jelas. Jadi mohon maaf jika ada salah kata kemudian nanti, saya mohon maaf dan tolong tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Ini adalah kitab yang akan saya gunakan untuk menjelaskan ketiga hadis tersebut, yaitu Ibanatul Ahkam, dan saya akan membacakan hadis tersebut serta saya akan menjelaskan dari kitab ini, jadi saya tidak mengada-ngada. Langsung saja ke hadis yang pertama, yaitu hadis tentang munakahat. Saya akan membacakan hadis di bab nikah dan saya akan menjelaskan tentang rujuk. Jadi hadis yang saya ambil ini ada di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 925. An Imran bin Husain radhiyallahu anhum annahu su'ila an ar-rajulu yutallaq thumma yuraji'u wa la yushhid faqala ashhid ala talaqiha wa ala rajatiha. Bahwasanya beliau ditanya tentang laki-laki yang mentalak istrinya kemudian merujuknya tanpa mempersaksikannya. Lalu beliau menjawab, persaksikanlah talaknya dan juga rujuknya. Hadis ini hadis dari Abu Daud secara mauquf maupun sanadnya sahih. Hadis ini menyebutkan tentang anjuran untuk rujuk atau kembali membangun rumah tangga yang sebelumnya sudah hancur karena godaan syaitan dan bakteri-bakteri maksiat. Bisa diperbaiki dengan cara rujuk. Hanya saja dalam hadis ini ditekankan bahwa perlu adanya saksi. Jikalau masih dalam masa iddah 3 kali haid, tidak perlu ada akad nikah kembali. Dan 1 orang saksi saja itu sudah cukup untuk rujuk. Kalau mau ada akad nikah, maka harus ada 2 orang saksi. Jika memang sudah melewati masa 3 kali haid, maka harus melakukan akad nikah baru, saksi baru, wali baru, mahar baru, dan semuanya juga harus baru. Lanjut hadis yang kedua tentang hadis ibadah ya. Saya mengambil salah satu contoh dari kitab Ibanatul Ahkam, hadis nomor 61 tentang hal-hal yang merusak wudu. Dan hadis ini juga menceritakan tentang hal-hal yang merusak wudu jikalau kita tidur dengan posisi duduk. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadhiruna isya'a hatta tanfiqu ra'usuhum thumma yusalluna wa la yantawattu'un. Baik, arti dari hadis tersebut yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, beliau dan para sahabat biasa menunggu sholat Isya hingga kepala mereka tertunduk. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu lagi. Hadis riwayat Abu Daud ini dinilai sahih oleh Daruqutin, sedangkan asal hadis ini berada pada Muslim. Para sahabat biasa menunggu sholat Isya setelah sholat maghrib dengan maksud mereka akan melaksanakan sholat kembali bersama Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah sering terlambat keluar dari rumahnya untuk menemui mereka. Akhirnya mereka terlena oleh rasa kantuk dan mereka pun tertidur karena memang pada siang harinya mereka sudah lelah bekerja. Kepala mereka tampak tertunduk karena tertidur, dan pada saat Rasul keluar dari rumahnya, mereka pun sholat bersama-sama tanpa mereka mengambil wudhu lagi karena mereka tidur dalam posisi mutamakin atau duduk dengan tetap. Langsung saja kita lanjut ke hadis yang terakhir, yaitu hadis tentang hukum peradilan. Saya mengambil hadis dari kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1415 yang bunyinya wa an Amr bin As qala annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza hakamal hakimu fajtahada
thumma asoba falahu ajroni wa idza hakama fajtahada thumma akhto'a falahu ajru. Hadis riwayat Amr bin As, dia berkata bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, apabila seorang hakim menghukum dan dengan kesungguhannya ia memperoleh kebenaran, maka baginya 2 pahala. Namun apabila seorang hakim menghukum dengan kesungguhannya namun ternyata dia salah, maka baginya 1 pahala. Hakim pada masa Rasul dipilih untuk mewakili Rasul memutuskan suatu perkara. Jadi jika hakim tersebut menghukum seseorang dengan kesungguhannya, dengan kejujurannya, ternyata dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetapi jika hakim tersebut menghukum seseorang dengan kesungguhan dan kejujurannya, namun ternyata dia salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. 3 hadis tersebut sudah saya jelaskan dengan sumber yang jelas dari kitab Bulughul Maram, maka saya mohon kritik dan sarannya dalam kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.